99,6 Ras FM. YouTube ya yang mendengarkan kami melalui 99,6 Rasa FM. Pada kesempatan siang hari ini agak berat sebenarnya pembahasan, tapi pihak OJK ya, di mana pada siang hari ini kita akan mengambil tema yaitu mengenal SLIK OJK dan waspada investasi, termasuk juga edukasi keuangan bagi masyarakat umum di Kota Makassar. Ini Nah, sahabat Ras, dalam mencapai tujuan hidup tentunya sangat erat kaitannya dengan bagaimana mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Karena hal ini tuh sangatlah krusial di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam mempersiapkan cita-cita dan masa depan keluarga dan khususnya anak-anak. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang cukup familiar selain daripada menabung yaitu berinvestasi. Mungkin Anda sudah lakukan lama, tapi sekarang ini investasi lagi banyak bertebaran di mana-mana. Nah, sahabat Ras, berinvestasi tentu juga harus diimbangi dengan pemahaman keuangan yang baik dan benar, karena dalam berinvestasi itu sangatlah erat kaitannya dengan resiko di dalamnya yang sering dikenal dengan high risk, dengan high return. Di samping itu juga sebelum melakukan investasi juga penting sekali untuk mengenali profil risiko pribadi. Nah, akhir-akhir ini juga banyak sekali penawaran investasi dan pinjaman online yang berujung menjadi masalah. Mudah-mudahan saja Anda tidak termasuk bagian dari itu. Karena memakan korban di dalamnya, apalagi menjelang akhir tahun, ya, tentu saja masyarakat pekerja ini akan menerima bonus akhir tahun. Pastinya akan menerima lebih dari seperti biasanya. Sehingga masyarakat itu dituntut bijak dalam mengelola keuangan dan juga cermat dalam memahami konsep investasi baik dan benar itu. Dan apa saja ya tips untuk tidak terjebak dalam penipuan dengan kedok investasi. Nah, langsung saja kita akan mengobrol dengan Kepala OJK ya. Ya ini saat ini saya setengah bersama dengan Bapak Bondan Kusuma selaku Deputi Direktur Manajemen Strategis Edukasi dan Perlindungan Konsumen ya dan Kemitraan Pemda OJK Regional 6. Assalamualaikum Pak Bondan. Waalaikumsalam sahabat Ras dan Mbak Ruby. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Bondan, kita Ya, agak siang tapi berat, iya, tapi iya, ini menarik iya, Pak, betul. karena menurut saya investasi sekarang ini lagi marak-maraknya. Iya, Kita iya, dituntut untuk berinvestasi, mm, apalagi sejak pandemi kemarin COVID, ya itu membuat kita untuk lebih berhati-hati untuk iya, mengeluarkan uang. mm, Nah, berbicara tentang investasi ini Pak Bondan, mungkin untuk memahami investasi iya, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu mm, apa sih investasi itu dengan baik dan iya, benar. Sebenarnya definisi investasi itu apa sih biar iya, masyarakat memahami bahwa oh saya investasi ini sudah di jalur yang benar atau tidak. Silahkan iya. Pak Bondan. Baik, Mbak Ruby dan Ya, sahabat Ras. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, baik. Berbicara dengan investasi ini memang sesuatu yang tidak lepas Mhm. oleh waktu Ya, dan juga apalagi dalam era digitalisasi. Dan betul. kami dari OJK pertama-tama sangat gembira sekali nih Mhm, mhm. pada siang hari ini Ya, bersama dengan Radio Ras juga bersama dengan sahabat Trans ya, kita membahas lebih lanjut terkait investasi. Namun investasi. demikian Mhm. tadi yang disampaikan Mbak Ruby ya, memang Ya. investasi ini agak berat bahasanya. Cuman Mhm. kita coba untuk menyampaikan Lebih seringan santai. mungkin, seringan mungkin. Betul. Karena apa? Mhm, Masyarakat ini kan banyak sekali nih, apalagi yang di Sulawesi Selatan ya. mhm. Banyak kalau kita lihat track record-nya ini, masyarakat berkali-kali menjadi korban. Korban, Ya, betul. Heeh. seperti ya sebelumnya ada koperasi Kospin Jasa, kemudian ada juga arisan online Online, gitu mhm, ya. betul. Dan masyarakat kripto juga Iya. dan sekarang pinjaman online. Mhm. Nah, tadi ditanyakan Iya. investasi apa? Jadi investasi adalah sejumlah modal yang memang kita memiliki sekarang, Mhm. terus kita tanamkan kepada produk investasi. Iya. Harapannya adalah
ketika di jangka waktu yang sudah ditentukan Mhm. 5, 10 tahun atau nanti kira-kira bagaimana kalau saya berinvestasi sekarang, nanti kalau anak saya mau sekolah, perguruan tinggi, Mhm. uangnya walaupun tidak bisa bayar full, sudah bisa meringankan. Iya Ya iya artinya iya, kita tanam sekarang untuk mendapatkan hasil di kemudian kemudian hari, hari, sesuai dengan, apa namanya, rencana rencana kita. kerjanya, Makanya betul. berhati-hati, jangan Mhm. sampai yang kita tanamkan ini di tempat, di orang yang memang tidak amanah. Nah Tidak ini tepat, Pak, ya? tidak tepat Mhm. dan juga repotnya lagi lah di lembaga yang memang tidak ada pengawasan dari otoritas yang berwenang. Nah, Mhm. insya Allah kita bedah lebih Iya. lanjut lagi pada siang hari ini, Mbak Ruby. Iya, betul sekali. Karena investasi itu kan banyak jenisnya, Pak Iya, Bondan. mhm, Kita perlu memberikan pencerahan, iya, apalagi dengan cuaca Kota Makassar yang iya, panas, Pak, ya. betul betul. Kita perlu memberikan, yang namanya sedikit, biar masyarakat tidak terlalu panas juga Iya nih, iya, Pak, betul dengan, betul. investasi yang lagi marak ketika Mhm teman-teman berinvestasi di sana, kita juga mhm, mau gitu. Karena kadang-kadang kita ikut alur, Pak, iya, dengan, lingkungan kita. mhm. Ketika kita berada di lingkungan itu, kita ingin investasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Bondan bentuk ataupun jenis investasi yang aman ini untuk bisa digunakan oleh masyarakat dan mendengar kita. Iya Silakan, Pak. iya iya, baik sabar Mas. Jadi memang Ya. ada banyak sekali Mhm. produk jasa keuangan yang memang sudah memiliki izin dari OJK. Mhm. Sabahnas juga tahu ya, ada Iya. produk tabungan, kemudian produk deposito, Mhm. kemudian produk obligasi, Iya. saham, reksadana, Mhm. terus obligasi sukuk syariah yang diterbitkan korporasi dan pemerintah Indonesia. Jadi Mhm. kami OJK beserta dengan lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK, ada Iya. perbankan, IKNB, dan pasar modal, kita sediakan berbagai macam produk investasi Mhm. kepada masyarakat sesuai dengan profil risiko masyarakat. Kan Iya. kadang ini Mbak Ruby ya, Mhm dan mhm. sahabat Mas ya, "Ah, Pak Bondan, saya mau investasi yang Iya. konservatif deh, Mhm. nggak apa-apa hasilnya hasilnya sedikit, Iya. tapi saya rasa aman." Nah, Iya. yang ini cocok ke deposito, Mhm. karena kan deposito kan memang, apa namanya, pasti dia 6 Mhm. bulan, 1 tahun, Iya. tapi return-nya lebih sedikit. Iya, kecil kata orang. Kecil, tadi kan high risk, high Mhm. return. Iya. Kalau masyarakat ingin lebih bagus lagi, Mhm. bisa ditanamkan di saham. Iya. Coba bayangkan, kita melihat ya, ada saham di suatu bank tertentu, bank Mhm. swasta, yang tadinya yang sekarang itu bank ini terkenal Iya. dengan digitalisasinya luar biasa, Mhm. dengan ATM-nya di mana-mana. Iya. Bayangkan 10, 15 tahun sebelumnya, kalau kita punya saham bank ini, Bank ini. bayangkan sekarang kita sudah jadi miliarder barangkali ya. Makanya Betul betul. yang saham tadi itu sebenarnya fluktuatif ya. Mhm. Kalau masyarakat memang, risk appetite-nya dia risk taker, Mhm. kemudian sesuai dengan ketentuan investasinya bisa masuk pada saham. Mhm Nah, mhm. investasi kepada saham. Mhm. Jadi memang OJK menyediakan semua Iya. produk-produk, masyarakat memilih mana yang memang cocok dengan profil risiko dari masing-masing individu. Itu Tinggal sih, Mbak. pilih, Pak, Ya ya. Hari ini pakai yang mana ya, pakai yang mana gitu. heeh, Tapi begini Pak Bondan, tadi saya tertarik yang Pak Bondan katakan iya bahwa kalau kita saham ya, iya iya, contoh kalau saya saham, anggaplah 1 miliar nih di mmm, bank, itu kan iya iya deposito deposito ya, deposito iya itu iya kan nilainya kecil. iya iya, Nah, ini yang membuat masyarakat sebenarnya agak, apa ya, kata orang kalau kita menabung dari kecil mmm, bisa jadi bukit, iya iya tapi kan ini orang langsungnya mau bukit Pak iya Bondan, iya tidak mau bertahap prosesnya. Nah, iya ini iya tentu tentu menjadi salah satu daya tarik oleh iya, masyarakat seperti yang sebelum-sebelumnya nih, kan sebenarnya, investasi bodong itu kan sebenarnya bukan baru datang sekarang, Pak. betul, Di tahun 90-an kalau nggak salah ada namanya Kospin, itu mhm, menarik sekali buat iya betul, sebanyak orang, mhm menabung 2 juta bisa mhm, dapatnya 200 juta. betul, Dipikir-pikir itu sebenarnya dari mana perputaran uangnya gitu iya, kan, Pak. heeh Ya ini heeh sebenarnya masyarakat perlu heeh, sadar. Nah, kalau sampai, penawaran investasi itu, tidak tidak sedikit atau memang lagi banyak sekarang ini, perlu kita lakukan, Pak. Apa yang harus di ini ya, diterapkan nih oleh OJK, Pak? iya iya. Mhm. Nih seperti kita bicara ke dokter, Iya. kita melihat penyakitnya Mhm. dulu. Iya. Yang Mhm. pertama, Mhm. bagaimana masyarakat menjadi korban Iya. investasi legal. Yang Mhm. pertama kita melihat masih rendahnya Iya. tingkat literasi keuangan masyarakat. Jadi kita ada 2 Literasi parameter, ada keuangan. literasi Iya dan inklusi keuangan. iya. Kalau inklusi keuangan, inklusi pemakaian produk Iya. jasa keuangan. Kalau literasi keuangan, bagaimana masyarakat menggunakan Mhm. jasa keuangan. Sesuai dengan survei OJK,
di tahun 2022 ini Iya. untuk masyarakat Sulawesi Selatan tingkat literasi keuangannya 36,88%. Mmm. Artinya apa? Sahabat Ras, dari 100 orang penduduk Sulsel, Iya. hanya 37 orang saja yang memahami produk jasa keuangan, yang tahu bagaimana 37. cara mengelola keuangan, Heeh. yang tahu Iya. kira-kira, cost spin kira-kira penawaran produk ini Mhm. sesuai tidak dengan risiko yang akan diterima. Betul. Itu 37 orang, bayangkan. Nah, sedangkan masyarakat yang menggunakan Mhm. 88,57%. Ini Mmm. tingkat inklusi keuangan. Kita melihat 100 dari 100 orang di Sulawesi Selatan yang menggunakan produk jasa keuangan 89 orang. Bayangkan, yang menggunakan 89 orang, Mhm. yang paham 37 orang. Mhm. Ada gap di sini. Nah, gap ini artinya apa? Masyarakat hanya menggunakan saja. Ketika ada yang menawarkan masuk nih di WhatsApp saya, Mhm. ada penawaran investasi, Iya. masyarakat tidak paham, wah ini produk ini sudah benar tidak? Mhm. Produk ini logis tidak? Iya. Produk ini legal tidak? Nah, masyarakat ambil saja itu produknya. Mmm. Jadi tadi ya, yang pertama tingkat literasi keuangan masyarakat Literasi masih masih kurang. rendah, Oh, masih masih kurang. rendah. Kemudian yang kedua, masyarakat ini menginginkan keuntungan secara cepat dan Nah, sedikit usaha. literasi. Bayangkan, Mhm. masyarakat padahal seharusnya bisa melihat. Kemudian kalau ada yang menawarkan contoh ya bunga deposito kan kadang 3-4% per tahun ya. Iya, iya. Ini ada yang menawarkan 3-4% per bulan. Iya. Bayangkan, kalau perbankan kita melihat mereka lempar di kredit ya, kredit pembiayaan untuk UMKM, untuk korporasi. Nah, tiba-tiba ada yang menawarkan 3% per bulan. Mhm. Ditawarkan ke mana? Nah, Mhm. hati-hati masyarakat. Jadi kadang tadi sudahlah tingkat Mhm. literasinya kurang, Iya. kemudian masyarakat ingin keuntungan secara cepat. Mmm. Yang ketiga, mudahnya replikasi aplikasi digital. Bayangkan, Iya. eee, sahabat Trans, kalau saya Mhm. tanya, kalau kita keluar rumah, mending kita ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Banyak orang pasti menjawab ketinggalan dompet, Pak, ya. Ya, ya, Karena, ya. handphone kan sudah bisa Iya, jadi iya, iya. duit, Karena pinjam duit ini banyak. efek efek majunya digital Digital, kita. betul. Artinya apa? Di handphone kita melalui era digitalisasi sudah ada e-wallet di situ, Mmm. sudah ada, internet banking di sini. Iya. Bayangkan, masyarakat akan lebih mudah menjadi korban karena apa? Mhm. Penawaran mereka itu melalui handphone kita. Iya, iya. Masuk melalui penawaran kita, SMS kita, Mmm. tiba-tiba ada yang ngirim gambar ke WhatsApp kita, Iya. kita klik di situ, nah itu kita menjadi korban. Yang terakhir adalah promosi yang sangat mudah dan murah melalui media sosial dengan memanfaatkan tokoh masyarakat, influencer, dan terkadang tokoh agama sehingga masyarakat mudah mengenali dan kemudian tertarik untuk bergabung. Mhm. Bayangkan, kan Mas sahabat Trans juga tahu ya, ada beberapa influencer yang bermasalah tersandung kasus Kasus, dengan ya. penegak hukum karena apa? Mereka menawarkan investasi ilegal Mhm. sehingga apa? Mereka sudah bisa disangkakan. Mhm. Mereka ikut serta dalam berbuat kejahatan. Nah, teman-teman sekalian, sahabat Trans, kalau nanti ada yang meminta, "Pak Munir ini tolong tawarkan dong ini investasi saya kepada masyarakat." Stop. Mhm. Lebih baik berhati-hati, lebih baik ditolak. Karena apa? Iya. Jangan sampai investasi yang kita tawarkan ini investasi ilegal, Mmm. sehingga masyarakat tahunya kita yang menawarkan kan, nah Iya, iya, itu. iya. Ada 4 tadi Mmm. yang, apa namanya, menjadi tolak ukur sehingga masyarakat tidak henti-hentinya menjadi korban dari Korban. investasi yang ilegal. Iya. Itu Mbak Ruby. Ini perlu dicatat, ada Ya, 4 tadi kalau tidak salah, literasi keuangan, ya, terus perilaku, terus mudahnya replikasi, ya, digital, digital ya, dan yang terakhir yaitu, promosi yang ya, sangat mudah. ya, Nah, kalau lihat di sini Pak, sebenarnya promosi yang sangat mudah sebenarnya ini yang membuat masyarakat itu gampang tertarik. ya, Nah, kita perlu tahu Pak sebenarnya, apa sih sebenarnya investasi memiliki punya ciri-ciri? Karena ya, sekarang ini kan investasi tidak nampak, Pak, karena hanya melalui kantornya pun kita tidak tahu ya, kemana, ya, terus kita hanya melalui handphone ya, saja, hanya menawarkan ketika kita lagi butuh-butuhnya, ya, ya udah langsung ambil saja tanpa iya, tanpa ada persyaratan yang biasanya kan kalau melalui bank ini kan, Pak, iya, ribet nih sebenarnya. betul. Ini yang menjadi sebenarnya, apa ya, menjadi, masyarakat agak malas, Iya, Pak, iya, ketika ingin berinvestasi, mmm, yang sebenarnya ini sudah benar-benar aman, mmm, tetapi dia tetap memilih yang iya, tidak aman karena heeh, ya satu tadi, Pak, karena ya merasa bahwa prosesnya lama, iya, pencairannya lama, mhm, terus, apa,
hasilnya kecil, tidak seperti investasi ketika mereka investasi dalam tanda kutip bodong, Iya Pak. iya, Ya, ada heeh, ciri-ciri tidak Pak Bondan? iya iya. Jadi memang sebelum saya masuk ke ciri-cirinya, Mhm, saya ingin menyampaikan bahwasanya era digitalisasi ini adalah mhm. keniscayaan. Iya iya. Artinya kita nggak bisa mundur lagi. Kita nggak bisa mundur, perbankan yang kita datang ke kantornya, Mhm, kemudian, apa namanya, dengan customer service. mhm, Sekarang itu eranya kalau kita buka tabungan, mhm. itu by phone saja, Iya, ya virtual saja, bisa gitu betul loh. betul Nah, betul. ke depan bagaimana OJK memperbaiki ini? Artinya Mhm, apa? Digitalisasi ini sangat memudahkan masyarakat, betul. seperti pinjaman online. Mhm, Ini benar pinjaman online sekarang banyak kasusnya. mhm. Apakah pinjaman online ini ditutup saja? Iya iya. Ternyata tidak. Jangan, karena pinjaman online ini sangat memudahkan masyarakat. Mhm. Tinggal bagaimana kita menata kembali, Iya iya. bagaimana menata kembali sehingga masyarakat juga dimudahkan dalam sisi itu. Mhm, Kembali lagi, ciri-cirinya. Jadi mhm, tadi ya, kita memperbaiki digitalisasi, kemudian mhm. kita lihat ciri-ciri investasi legal. Betul. Yang pertama, mereka menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu cepat. Mhm. Cocok dengan tadi ya, Iya betul. masyarakat ya. Betul, Pak. Masyarakat inginnya keuntungan cepat. Nah, ciri salah satunya adalah menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam Mhm. waktu cepat. Iya. Bisa jadi ketika masyarakat menanamkan dananya ke investasi itu, untuk pembayaran bulan pertama, kedua mereka lancar. Mmm. Mereka lancar, kemudian mereka datang ke ini, "Pak Bondan, kemarin Bapak menanamkan 100 juta ini, dan kemarin kan 3% ini, kita sudah dapat kasih Bapak 3%. Mhm. Bapak masukkan lagi dong." Nah, ketika saya nambah lagi 100 juta lagi, besoknya mereka sudah kabur. Mmm. Jadi itu, mereka mereka sebenarnya yang dikasih ke kita ini uang-uang kita juga, Diputar supaya diputar, Pak, ya? diputar di situ Heeh, yang betul pertama. betul. Kemudian menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru atau dikenal member the get member. Mhm. Jadi sahabat Trans, kalau nanti ada yang menawarkan investasi yang kalau Bapak Ibu bisa, mendapatkan sekian banyak anggota, maka nanti bisa mendapatkan, bonus sekian-sekian. Mhm. Ini salah satu ciri investasi ilegal. Mmm. Berhati-hati, bisa jadi ini investasi ilegal dan Bapak Ibu sudah menjadi target Target. untuk menjadi korban. Iya iya Member iya. get member, kemudian tadi memanfaatkan tokoh masyarakat, public figure, Mhm. menjanjikan investasi yang free risk, tidak Mhm. resiko. Bayangkan, tadi kan high risk, Iya, high high risk return, high tidak return. ada investasi yang tidak ada risikonya. Mhm. Kalau nanti sahabat Ras, Mbak Ruby, Mhm. kalau ada yang menawarkan investasi, Iya. mereka bilang, "Pak Bondan, ini investasinya bebas risiko." Ini Mhm. salah satunya nih meskipun bohong, karena Oh, iya. semua investasi tidak ada yang tanpa Heeh. risiko. Heeh. Even tabungan pun, deposito pun ada Ada resikonya. resikonya. "Pak Bondan, itu Bapak bilang deposito ada apa namanya, ada risikonya. Iya. Nanti kalau banknya bangkrut, Gimana dong? deposito gimana? Iya iya, betul Gimana betul betul. sahabat Ras?" Iya. Kan kalau kita masuk ke kantor bank, pasti kan ada kan, bank X diawasi oleh OJK Mhm. dan masuk dalam penjaminan lembaga penjamin Nah, simpanan. iya. Nah, artinya apa? Insya Allah ketika nanti banknya bermasalah, dana Bapak Ibu sekalian aman Mhm. di perbankan karena mereka dijamin oleh LPS itu LPS. ya. Kemudian legalitas tidak jelas. Mmm. Artinya apa? Tidak memiliki izin usaha, kemudian memiliki izin kelembagaan tapi tidak memiliki izin usaha, Bisa. dan juga memiliki izin kelembagaan dan izin usaha tapi kegiatan usahanya tidak sesuai dengan izinnya. Ya Jadi ya seperti ya itu, ya, oke. apa namanya, sahabat Trans dan juga Mbak Ruby. Iya, Mmm, mereka tidak memiliki izin iya usaha, Pak, iya, ya. mhm, Berarti kantornya mungkin tidak jelas juga, Pak tidak Bondan? jelas Mmm. tidak jelas. Tapi memang, sahabat Trans ya, dengan adanya kan kita juga sudah diatur, OJK sudah mengatur terkait dengan perbankan digital, Iya. ya kan, dan juga ada pinjaman online. Mhm. Nah, OJK mensyaratkan walaupun mereka ini, berjualan produknya melalui digital, tetap harus ada tempat Mmm. kantor mereka di mana. Kantor ini kan berarti walaupun dia tidak ada di Makassar, ketika Iya, ada permasalahan bisa berhubungan dengan OJK dan OJK juga bisa menindak juga karena kan mereka kantornya ada di sini. ada di sini, iya. Iya, jadi seperti Mhm. itu. Jadi Mhm. memang, masyarakat harus berhati-hati juga. Iya iya. Tidak semuanya yang digital itu jelek Mhm. karena OJK sudah mengatur di situ. Iya. Dan juga berhati-hati juga, jangan sampai kita menjadi korban Mhm. karena
ketidaktahuan kita terhadap gadget Gadget, kita, betul. itu. Iya, Mbak. Ya, kalau lihat sekarang Pak, investasi itu kan semakin banyak nih Pak Iya, Bondan. Tentu OJK menjadi salah satu bagian mengawasi, Pak ya, iya, melakukan pengawasan. Nah, bagaimana sebenarnya upaya OJK ini mhm, Pak untuk mengenali investasi ilegal dengan tidak ilegalnya ini investasi? iya, Karena ya ada yang bilang begini, ketika saya simpan di bank, ya itu kan pasti resmi, iya, ya. iya. Tapi ketika saya tidak simpan di tempat yang resmi, untungnya banyak itu, Pak. Nah, itu Ah, lagi yang membuat orang punya ketertarikan di situ, Pak. iya, Mungkin ya apa ya, kembali ke pilihan orang mau ke A iya, atau ke B, iya, tetapi ketika kerugian sudah datang, heeh. mereka baru merasakan, oh ternyata Ah, iya. seperti ini gitu. Silakan Betul, Pak betul. Bondan. Iya, iya, ya, Ruby dan sahabat ras ya. Sesuai dengan data OJK Mhm. bahwasanya sejak tahun 2011 hingga tahun 2022 ini total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sebesar 126 triliun. Bayangkan 126 triliun ini kalau buat bangun rumah sakit ada berapa rumah sakit, kemudian kalau bikin jalan tol seberapa kilometer jalan tol. Banyaknya Ya, jalan tol ya. 126 triliun ini dari 1.081 entitas investasi ilegal. Mhm. Artinya apa? Kenapa saya sampaikan data ini adalah Ya, dari 126 triliun ini ketika pihak kepolisian melakukan penyitaan ternyata uangnya sudah tidak ada lagi. Uangnya sudah oleh oknum ini karena mereka berniat udah untuk pakai untuk ya. iya, mereka sebarkan, mereka ke luar negeri, mereka belikan aset sehingga apa? Ketika masyarakat pihak kepolisian melakukan penyitaan sudah tidak ada lagi dan masyarakat dananya tidak kembali. Artinya apa? Kami Otoritas Jasa Keuangan beserta dengan ada 12 kelembagaan, Ya. kita tergabung dalam Satgas Mhm. Waspada Investasi Ilegal. Nah, jadi 12 kelembagaan ini kita melaksanakan yang pertama edukasi. Nah, Edukasi. seperti yang kita laksanakan pada siang hari ini Betul. bersama dengan Mbak Ruby Iya, dan apa namanya Radio rasanya. Ras juga Mhm. bahwasanya OJK melihat edukasi ini, paling murah ya, paling Mhm. murah, Mhm. paling mudah, Ya. dan menjangkau masyarakat tanpa masyarakat menjadi korban, ini lebih mudah Mhm. lagi. Daripada apa? Masyarakat sudah menyampaikan dananya Iya. kepada oknum-oknum investasi ilegal, sehingga ketika masyarakat ini, apa namanya, sudah sadar nih, wah masyarakat ini ketika ya sekarang sahabat ras sedang naik mobil kan, Mhm. wah ada ciri-ciri nih, Mmm. ini barusan ada masuk ke WhatsApp saya Iya, penawaran investasi ilegal. Wah saya nggak mau deh, karena saya sudah dengar apa namanya, siaran ras dan iya, juga OJK. Nah betul. dengan seperti itu masyarakat kerugiannya tidak ada, Tidak ada, ya kan? betul, iya. Nggak jadi menjadi rugi. Biaya rendah, masyarakat tidak rugi. Mhm. Nah, alhamdulillah, harapan ini dengan edukasi ini Iya, masyarakat bisa lebih mudah memahami lagi, mudah, paham paham lagi, lagi, betul. dan tidak menjadi korban. Nah, Mhm. kemudian Satgas Waspada Investasi ini ada 12 kementerian lembaga, Iya, ada juga, Kominfo di situ juga, masuk bagiannya, Pak, ya? masuk di situ juga, Mhm. kepolisian masuk juga. Mhm. Salah satu pencegahannya adalah selain edukasi, Mhm. yang kedua ketika ketemu nih, ketemu, suspek ya, Mmm. ini kayaknya investasi ilegal nih, kemudian, di website mereka ada. Nah, Iya, iya. kita bisa kerjasama dengan Kominfo, Oh, supaya apa, penawaran-penawaran ini website-nya di-take down oleh mhm, Kominfo. Kominfo. Dan sekarang kita juga sudah kerjasama dengan Google Mhm. Google Oke. sehingga apa, investasi-investasi yang akan masuk dalam Google Play Store ini, Mhm. mereka harus ada izin dari otoritas terkait. Terkait, Nah, iya. ini suatu kemajuan sehingga apa, era digitalisasi bisa kita kendalikan, masyarakat yang menjadi korban juga bisa Mhm. lebih sedikit lagi. Namun demikian, sahabat Ras, Iya. penanganan selanjutnya adalah ketika masyarakat sudah menjadi korban, Mhm. kami himbau Iya. kepada sahabat Ras dan masyarakat luas, kalau memang sudah menjadi korban, tolong segera lapor kepada OJK Mhm. atau pihak yang berwajib Iya. atau anggota Satgas Waspada Investasi lainnya. Mhm. Karena apa? OJK dan Satgas Waspada Investasi Mhm. tidak akan tahu Iya. kalau masyarakat tidak lapor ke OJK. Nah, Betul, betul. hambatannya apa Mbak Ruby ya dan sahabat Nas? Biasanya masyarakat sudah tahu nih, Mhm. wah ini kayaknya ini investasi ilegal. Iya. Tapi kemarin saya dikasih tahu sama pengurus, Mhm. jangan lapor ke OJK, jangan lapor ke pihak kepolisian. Nanti kalau lapor nggak akan kembali Uang. dananya. Nah, kadang kita OJK menerima menerima laporan ketika sudah banyak
masyarakat Oke. dirugikan. Harapannya itu, semakin cepat masyarakat lapor ke OJK, Mhm semakin cepat juga ini ditangani oleh OJK. Sehingga apa? Situs-situs yang menawarkan investasi legal segera diblokir mhm. oleh Kominfo Info, dan juga bekerjasama dengan kepolisian tentunya kepolisian. itu Mbak Rumi. Mmm. Sebenarnya ini kan bukan hanya kerjanya OJK, Pak, dalam Ya, hal pengawasan. Masyarakat juga sebenarnya harus safety sendiri ya, sebenarnya, mereka harus safety. Dan selain itu juga ada kepolisian ya. dan ada Kementerian Kominfo ya, Heeh, komunikasi. Yang juga kita tahu bahwa aplikasi itu kan, terbit ketika ada izin gitu, iya, Pak, ya. iya, Nah, kita juga harus tahu bahwa sebenarnya, sekarang ini kan kalau kita lihat sudah iya, begitu banyak masyarakat yang, mengalami atau menjadi korban, Pak. Nah, mereka pasti datang ke OJK iya, nangis-nangis iya. ketika sudah terjerat Jalan-jalan terjerat dan tidak investasi. tahu seperti Iya, apa, jalan keluarnya. iya, iya. Tadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Bondan Mmm, ketika mereka, disampaikan, "Jangan lapor ke polisi, jangan lapor ke OJK, nanti uangnya tidak dikembalikan." Itu menjadi salah satu janji-janji manis, Pak, iya, dari investasi bodong yang heeh, memang selama ini mungkin masyarakat sudah rasakan, tapi mau coba aja gitu, Pak. Rasa pengen tahunya akhirnya mereka terjebak mmm, karena ya keuntungan yang banyak. mmm, Nah, mungkin OJK bisa menyampaikan ke sini kepada, pendengar kita mhm, sebenarnya kalau sudah terlanjur terjerat nih, Pak, iya, apa yang kira-kira bisa dilakukan nih? iya, Apalagi kalau korbannya lumayan besar ini biayanya yang masuk yang mereka investasi gitu, Pak. iya, Silakan Pak iya, Bondan. iya, baik, baik, Mbak Robi dan sahabat Ras. Yang pertama ingat juga kontak OJK. Oke. OJK ada mau memiliki kontak, kontak 157. Mhm, Nomor WhatsApp juga ada mhm, 081 iya, 157 mhm, 157 157. 157. Jadi kalau masyarakat, yang pertama masyarakat ingin tahu nih ciri-ciri investasi yang ilegal ya, yang legal seperti apa. Kemudian masyarakat ingin tahu juga, apakah, orang yang menawarkan ini PT tersebut adalah ada izin tidak dari otoritas jasa keuangan Keuangan. atau otoritas lainnya. Mhm, Masyarakat bisa ngetik saja PT X gitu ya, mhm, diketik saja di situ, sudah ketahuan. kirim ke 081 157 157 157. Nanti ada informasi bahwasanya, oh ini tidak ada izin dari OJK atau ini Mhm, tidak ada izin dari koperasi, bisa ngetik di situ. Nah, kalau masyarakat iya, sudah terlanjur terjerat dalam investasi ilegal, mhm, yang pertama tentunya masyarakat harus melaporkan hal ini kepada Satgas Waspada Investasi, investasi ilegal. Kemudian yang kedua adalah masyarakat juga berhati-hati, bisa menyampaikan ke anggota yang lainnya iya, bahwasanya ini kita sama-sama nih sepertinya terjerat dalam investasi ilegal. Yuk mhm, kita sama-sama menahan diri, jangan sampai kita tergiur iya, untuk sama sama memasukkan tergiring. dananya Mhm, lagi. Kemudian lebih lanjut lagi terkait dengan tadi ya, iya, barangkali ditanyakan juga selain investasi ilegal kan kadang ada masyarakat yang terjebak dalam investasi di pinjaman online. betul, Pak. Nah, Ya, kalau masyarakat sudah terjerat dalam pinjaman online, yang pertama tentunya masyarakat harus, membayar ya, membayar. membayar pinjaman. Karena Mhm, kan kita kalau, pinjam uang kan harus utang bayar, utang, Pak. utang, utang harus dibayar, Iya, harus dibayar, ya. betul. Yang kedua, kalau kita ada hutang di pinjaman online, jangan kita meminjam lagi Mhm, di pinjaman online selanjutnya untuk untuk menutupi. menutupnya. Mhm, Karena apa? Beberapa kasus yang ditangani oleh OJK, kenapa pinjamannya tadinya 5 juta jadi 50 juta, itu mhm, karena apa? Mereka sudah pertama, pinjamannya di pinjaman online ilegal. mhm, Kemudian yang kedua, ketika mereka tidak bisa membayar, iya, mereka pinjamannya lagi di pinjam. pinjaman online ilegal untuk menutup. Gali lubang, tutup lubang, Iya, iya, sehingga banyak. Nah, masyarakat kalau sudah menjadi korban, pinjaman online yang ilegal, iya, stop, jangan mhm, pinjam lagi di pinjaman online lainnya iya, untuk menutup itu. Yang ketiga, mhm, kalau nanti ada, intimidasi dari pihak-pihak ini ya, pinjaman online pinjaman online, ilegal ya, iya, segera lapor ke pihak kepolisian. Karena kan pihak kepolisian kan mereka ada cyber patrol-nya iya, juga. Mereka sudah bisa mendeteksi nih, mhm. dari handphone ini arahnya ke mana Oh, tempatnya. oke, Mereka sudah ada alatnya itu, langsung ketahuan, Pak, ya? langsung ketahuan tempatnya. Jadi memang ini sudah menjadi concern Pak Presiden juga, Mhm, seperti kita ingat ya, di tahun lalu ini, besar-besaran dan ini juga berlanjut terus. iya, iya, Karena apa? Pinjaman online, digitalisasi ini harus kita kawal. mhm, Karena pertama, masyarakat mudah betul,
sangat Mudah mudah sekali. mudah percaya, mudah Mudah tergoda. mudah tergoda, mudah terpercaya. Tapi kalau ini digunakan di tempat yang benar, artinya apa? Masyarakat memang pinjam di pinjaman online yang legal untuk usahanya, Ya. atau memang untuk usaha-usaha yang memang dia butuh cepat Mhm. dan dia bisa bayar. Nah ini, sebenarnya bagus pinjaman online ini, harus Mhm. kita kawal. Mhm. Karena, masyarakat juga seperti yang digitalisasi ya, kita Iya, nggak bisa mundur lagi. betul betul. Kita harus kawal ini, kita kembangkan. Jadi memang tinggal kita hati-hati saja masyarakat Ada sisi pinjamnya. positif dan negatifnya, Ya, Pak, betul. tergantung kita mau membawanya seperti apa. Ya, Kalau membawa yang negatif pasti akan lebih buruk, Pak, ya. betul betul. Kalau, ke arah positif akan lebih bagus. Iya Ya ini perlu memang memang perlu dikawal, Pak, karena ya era sekarang ini, memang kita tidak bisa mundur lagi iya, seperti Pak Bondan, karena semua itu ada di tangan, di di tangan. gadget, Pak, ya. Tidak lagi bahwa orang sekarang keluar tidak pakai dompet-dompet yang tebal, ya, Betul. nggak bawa uang tunai banyak, gitu. Tinggal kartu-kartu, terus aplikasi banyaknya, Iya, itu kurang lebih. Nah, Pak Bondan selain investasi, saat ini kan marak juga nih, Pak, yang belakangan ini, ada Bitcoin. iya iya. Tapi sebelum ke Bitcoin, Pak, saya juga, ingin ingin tanyakan ini, karena ada kasus pernah dialami oleh teman saya sendiri. Ini kasus teman saya, apakah itu bentuk investasi atau bukan saya kurang paham, tapi ini, dapat ancaman gitu, Pak. Jadi ketika, apa ya, semacam like ya, me-like, me-like apa ya, ada aplikasi tuh, Mhm, Pak. Jadi mereka ketika dia sudah mungkin investasi yang agak berbeda, iya, tapi mungkin tujuannya sama, Pak. Jadi ketika mereka apa, simpan di sini, terus di apa, mereka harus, "Kamu harus, like ini baik. lagi Iya iya, ya, betul betul. kamu harus like supaya, Heeh, ininya bertambah," heeh gitu, heeh, dananya bertambah. heeh, Nah, akhirnya teman saya itu sempat, apa ya, Pak, sempat sampai dikejar, Pak, heeh. dikejar dan itu nilainya lumayan 21 juta dan itu Oh, harus dia selesaikan dalam waktu yang 1 kali 24 jam. Jadi diteror juga nih iya iya kalau iya. tidak diselesaikan dalam 1 kali 24 jam, Heeh, saya akan, apa ya, tebar kau punya, apa, identitas biar identitas. orang tahu. Iya Ya iya ini iya. teman saya kelabakan, Pak. Heeh, Akhirnya telepon ke sana kemari, heeh, ya ini apakah juga ini salah satu investasi mhm, Pak Bondan atau apa? Sebelum iya. dijawab silakan ke Bitcoin dulu, Pak. Iya iya. Jadi memang, Mhm, apa namanya, Bitcoin-nya adalah iya aset kripto ya. Jadi iya, aset itu kan seperti kita, apa, rumah itu kan kelihatan betul. kelihatan bentuknya, Mhm, kemudian, aset tabungan ada uangnya. iya. Kalau yang aset kripto ini barangnya tidak ada atau Mhm, digital iya. dan dia fluktuatif nilainya nilainya Oke. fluktuatif. Jadi, dan yang paling utama adalah aset kripto ini bukan mata uang yang diakui di NKRI. Dan itu sudah Mhm, di-state oleh Bank Indonesia. iya iya Artinya iya. apa? Sesuai dengan ketentuan, aset kripto ini tidak bisa dia bisa beli apa gitu, nggak bisa. Nggak bisa diuangkan Nggak gitu? bisa diuangkan Oke oke nggak bisa oke. diuangkan. Kemudian tidak bisa untuk transaksi Oh, di jadi negara fungsinya untuk NKRI. apa dong, Pak? Sebenarnya kalau aset kripto ini, Mhm, yang penting ini memang kita lihat ya, ini fenomena global juga. iya iya. Di luar negeri Mhm, ini bisa untuk menjadi, transaksi penjualan. Cuma kalau di, eee, Ebox Indonesia? Indonesia belum, saat Belum? ini belum ya. Kemudian yang pertama, aset kripto ini sesuai dengan Undang-Undang P2SK, Iya? ini akan diatur diawasi oleh OJK, Mhm mhm. sebelumnya Bapepti. Jadi Oke ini oke. di tahun 2025 Mhm, tentunya. Nah, kenapa aset kripto ini sesuatu yang menarik? Yang pertama, kita menyampaikan ke masyarakat bahwasanya aset kripto ini adalah aset digital. iya Dia, turun naiknya itu cepat sekali. Ya, ketika masyarakat berinvestasi di situ, iya, bisa jadi masyarakat kalau nggak paham sekali, mereka akan jebol juga di jebol. situ. Seperti saham, Pak, ya? Iya, Berarti tapi ini lebih lebih fluktuatif lagi, oke lebih oke fluktuatif oke. lagi untuk aset kripto ini dan Mhm, juga, memang beberapa masyarakat yang memiliki keuntungan biasanya dia jual beli aset kriptonya ini, spread-nya di situ, dia iya iya. ngambil spread-nya di situ Kan memang seperti yang dulu ya, apa, ada pengusaha besar luar negeri ya, Betul. aset kriptonya tinggi, kemudian dia bicara apa, langsung drop langsung jumlahnya. Oh, Jadi kalau bedanya aset kripto dengan saham, saham. kalau saham ini kan ada banknya, Mhm mhm. ada perusahaannya. Iya iya Contoh, perusahaan tadi ya, iya. ada perusahaan bank yang Mhm, digitalisasi, ketika sahamnya sahamnya itu akan naik turun dengan kondisi kondisi. kinerja Mmm, perusahaannya. iya iya. Kalau yang aset kripto,
dia dengan isu sedikit aja bisa langsung ngedrop langsung. Sangat fluktuatif Tidak lagi. mempengaruhi, Pak, ya? Ada pengaruhnya di situ. Mhm, Makanya ini kenapa OJK juga di tahun 2025 ini akan mengatur hal ini. Karena memang ini tantangan kita. Masyarakat bermainnya juga bisa jadi mereka punya aset kripto, cuma iya, di luar negeri. mhm Mereka mhm, perdagangkan untuk aset-aset yang di luar negeri. Nah negeri, ini insya Allah semoga dengan pengaturan di kita ini di 2025 sedikit banyak akan lebih bagus lagi pengaturannya mhm, dan memang kami dari OJK sudah mewanti-wanti masyarakat mending investasi benar-benar investasi yang sudah sudah terukur. terukur, Di saham, mhm deposito, mhm, kemudian tadi ya, obligasi obligasi negara, negara, obligasi sukuk, mhm mending di situ aja, mhm, dibanding masyarakat investasi di Bitcoin atau Bitcoin, aset kripto. Itu sih, sahabat mhm. Trans. Iya, Bitcoin itu kan sempat naik daun, Pak, ya, di Ya, awal pandemi kalau nggak awal salah. pandemi. Awal pandemi itu Bitcoin menjadi, cerita yang baru buat Heeh orang, apalagi heeh, kalau kita sebagai orang awam, "Wah, nilainya besar." Mereka heeh. di malah ada yang sempat di apa ya, kalau istilah sini kan uang panai itu kan, Ya, Pak, mengenai ini, dijadikan Bitcoin, dijadikan panai itu Bitcoin dan jadi viral. viral di mana-mana karena nilainya besar dan ternyata seperti yang saya baru dapat ini, Pak, ya, pembelajaran juga hari ini karena ketika Pak Bondan mengatakan bahwa itu nilainya fluktuatif, cepat Fluktuatif. sekali, Ya kalah dari saham dan ini juga jadi pelajaran buat pendengar. Nah, buat iya. sahabat Ras yang saat ini tengah mendengarkan, Bitcoin itu belum bisa digunakan di Indonesia. Kalau di luar negeri masih apa, boleh, tapi di Indonesia sendiri itu belum Belum diakui. bisa. Nanti 2025 ini, kabarnya OJK akan mengawal ya karena, sudah aturan, Pak, ya, Iya sudah aturan akan berlaku. Nah, tadi, Pak, soal teman saya itu seperti apa itu? Itu kasus investasi bodong atau seperti apa sebenarnya iya. itu, Pak Bondan? Sebenarnya itu nanti bisa didalami lagi. Tapi Mhm, ketika tadi Mbak Ruby sampaikan ada iya, unsur apa, pemaksaan, mhm, kemudian ancaman, ancaman, iya ini bisa masuk ke ranah kepolisian, iya, kriminal ya, Pak, ya? kriminal di situ. Betul, Karena kan iya, sudah pengancaman kayak gitu mhm, kan. betul, Jadi memang, sahabat Trans, mhm, lebih baik kita pahami benar mhm, ketika kita berinvestasi, pahami benar mana-mana tempat yang memang, sesuai dengan ketentuan. mhm, Dan ada juga otoritas. iya Nah, ketika ada otoritas yang memang mengatur ini, perusahaan-perusahaan investasi ini, iya insya Allah akan aman, karena kan ada yang pengawasnya mereka. iya iya, Ya contoh perbankan ya, perbankan ada otoritas jasa keuangan mhm, yang memang mengatur, mengawasi, iya dan melindungi nasabah. Artinya apa? Ketika, dananya hilang iya, atau dananya kena kasus-kasus perbankan, perbankan, OJK akan turun tangan. mhm, OJK akan melihat apakah kasus ini disebabkan kelalaian masyarakat? Karena sendiri, memang mhm seperti ya, mhm, nomor PIN, iya kemudian OTP itu kan ada kewenangan, tanggung jawabnya di masyarakat. Ketika itu masyarakat lalai lalai dia bagikan nomor PIN-nya, OTP-nya kepada orang lain, iya, sehingga dananya tersedot, hilang gitu kan. OJK kan melihat ini kesalahan kesalahan masyarakat, dari masyarakat nasabah. sendiri, Tapi kalau memang ada fraud perbankan di situ, OJK akan mengawal sehingga masyarakat jadi terlindungi juga. mhm, Ujung-ujungnya apa? Masyarakat yakin ada pengawasan OJK, sehingga masyarakat yakin juga perbankan-perbankan yang diawasi oleh OJK ini prudent dan mhm. masyarakat meminjam, kemudian menyimpan dananya juga di perbankan itu, trust-nya Trust ya. masyarakat. Iya, masyarakat kadang-kadang, tidak percaya, Pak, Iya dalam tanda kutip iya tidak percaya yang resmi, iya lebih memilih memang karena ya itu tadi, iya selalu dikatakan bahwa mereka tertarik dengan nilai yang banyak iya dibanding nilai yang sedikit, Pak. iya Tunggunya lama, iya hasilnya pun tidak sesuai harapan gitu iya, kata orang. Ketika, saya berinvestasi yang cepat, menguntungkan buat saya dan betul. bisa 2 kali lipat, tapi ujung-ujungnya kan akan sengsara gitu Iya, kan. betul. Nah, Pak Bondan, saat ini kan juga kita tahu bahwa banyak sekali, yang menawarkan Mmm, banyak sekali menawarkan melalui SMS. iya Ini sekarang lagi marak nih, iya sekalipun kita sudah jarang membuka SMS, Pak, ya, iya masih saja ada iya SMS masuk, entahkah itu dalam bentuk apa, terus WhatsApp. Nah, ini, pendapat OJK sendiri, Pak, dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK, karena ini menjadi salah satu fenomena juga sih sebenarnya, Pak Bondan. iya iya iya. Jadi memang Mhm pertama ya, mhm terkait dengan penawaran-penawaran investasi. Jadi mhm, OJK sudah mengatur, pinjaman online yang legal diawasi oleh OJK, iya kemudian perbankan, IKN di pasar modal, mereka sudah kita atur bahwasanya tidak sembarangan menawarkan produknya kepada masyarakat langsung iya, ke nomor pribadi masyarakat, mhm ya, yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga kita himbau, hati-hati. Masyarakat kalau menggunakan jasa keuangan, contohnya, pinjaman online, lembaga jasa keuangan lainnya, harus dicek dulu.
perizinannya. Hmm, Apakah ada izin tidak dari iya. OJK. Yang terakhir kita melihat fenomena ya, walaupun ini sudah berlangsung, sudah berlangsung lama ya. Iya, Nah, ada yang menawarkan, ada yang ngirim APK betul, ya, ngirim gambar, gambar, heeh, kemudian ngirim pengumuman apa-apa ya. mhm, Kalau itu event itu dari kita kenal, orang yang kita kenal, bisa jadi orang yang kita kenal itu dia sudah punya di-hack ininya, ya, apa namanya, akunnya, nomornya nomornya, karena beliau khilaf ya, klik mhm, itu ya, sehingga, nomornya bisa dikuasai oknum, mhm, oknum ini menyebarkan mhm, menyebarkan gambar-gambar. Lebih baik jangan diklik tautan itu. Karena oke, apa, ketika kita klik tautan ini isinya ada bisa, apa, virus atau apa, mhm, sehingga handphone kita tercloning di situ. Nah, oke oke, hati-hati sekali. iya iya Karena iya, memang kita jadi masyarakat harus masyarakat yang cerdas, berhati-hati. mhm, Handphone kita harus dijaga dengan baik, karena mhm, di sini ada dompet digital kita, mhm, ada internet banking kita, iya, ada data-data pribadi data-data kita. pribadi. Nah, seperti itu ya. Rezeki ada di situ juga, Pak. Hah? Rezeki ada juga di situ. Insya Allah ada di sini juga. Betul Jadi betul. ya, jadi kan ada juga masyarakat nomor handphone dari awal belum ganti-ganti. Iya, betul, Pak. Bayangkan Mhm. ada Sejak punya handphone iya, nggak pernah sejak ganti. nggak ganti-ganti, Mhm. nggak ganti-ganti, yang ganti yang chipnya ini ya, Iya, betul. chipnya kan ada yang besar, Ada yang besar, ada yang sekarang jadi kecil, iya kecil gitu iya, ya. Smart Ya, Smart ya. seperti itu, Mhm. bayangkan SIM card. sangat berharga sekali. Dan masyarakat juga saya minta dari OJK, masyarakat harus berhati-hati jaga data Mhm. pribadi Iya kita. iya. Jangan sampai kita ngepost, nomor, foto KTP kita, Mmm, itu bisa digunakan. iya iya. KTP kita ini bisa digunakan oleh, pinjol-pinjol yang ilegal, Betul. seolah-olah Kita yang kita meminjam. yang minjam. Mhm. Nah, ada kasusnya jadi Sahabat Ras, ada masyarakat datang ke kantor Regional 6, ini Iya, nyata. Jadi mereka datang, "Pak, ini saya tiba-tiba ditagih. Mhm. ada kiriman uang sekian, Iya. terus ada yang ada yang bilang, 'Pak, ini saya salah kirim, Mhm tolong kirim kembali nomornya dong ke rekening saya.'" mhm. Kira-kira kalau Mbak Ruby jadi orang ini gimana? Dikirim balik nggak? Kalau datang niat baik, Pak, ya, kan dibalikinlah sebenarnya, Nah padahal padahal itu mungkin sudah, nah nah, itu niat saran saya, jangan bisa dibalikin. jadi nih, Heeh, orang ini iya. menggunakan data Oh, pribadi kita untuk pinjam meminjam ke pinjaman ilegal. Nah, oke oke. padahal ini uang kita nih, uang kita Ya karena data kita uang dipakai. kita data dipakai, Oke. nanti kalau dibalikin dengan orang itu, kita rugi 2 kali. Mhm, Sudah kita rugi, nama kita nama kita, disalahgunakan, iya. yang kedua kita nggak ada uangnya. Oke Kalau oke. umpama ini uangnya tidak kita kembalikan ke orang itu, Iya. setidaknya kan kita sekarang memang dianggap pinjam nih, di Mhm mhm. pinjaman ilegal itu Iya, kan, tinggal sisa kita menyelesaikan. misalnya. Jadi masyarakat Oke. tahunan kok saya jadi parno, ya iya karena memang kondisi sekarang itu sangat seperti ini ya. Dan Mmm, kita melihat ya Mbak Ruby ya, dan sahabat Trans ya, iya. kenapa fenomena-fenomena milenial pun, apa namanya, kadang menjadi orang yang banyak hutangnya Mhm, melalui pinjaman online online ya. ilegal. Salah satunya apa coba? Mereka kadang pengen healing ya, Mmm, tapi yang model apa? Paylater. betul. Jadi jalan-jalan dulu, beli Nanti apa dulu, ya nanti bayarnya, nyusul gitu, Pak. nyusul bayarnya. Dan ini masyarakat kalau memang nanti, nggak apa-apa deh, nanti akhir tahun saya ada uang, ada gaji, saya bisa bayar ini. Mhm, Tapi masyarakat kadang terlena iya iya iya. terlena, jalan-jalan ke mana, paylater. Mhm Sebenarnya paylater ini sangat membantu sekali mhm. kalau digunakan sesuai dengan peruntukan. Kembali lagi, Pak, ya. Kembali lagi Kembali lagi. kembali lagi, yang bisa mengontrol kan kita sendiri, Mhm, nggak bisa kita kita apa namanya, dikontrol orang lain. iya iya. Yang bisa mengontrol Kita kalau sendiri. kalau tiba-tiba ada handphone boba merek merek terbaru lagi, Iya, yang bisa kita kontrol beli atau tidak siapa? kitalah Kita pasti, sendiri kan? iya betul. Iya. Nah, ingat kita harus beli yang barang kita yang kita butuhkan, jangan Mhm, kita inginkan. iya betul betul. Kontrol keinginan kita. Iya, Pak, anak zaman sekarang itu Iya, kan, berpikir praktis, praktis. ya praktis tapi tidak memikirkan dampaknya. Iya Begitupun mungkin masyarakat apalagi masyarakat awam, Pak, ya, yang iya memang betul-betul, tidak mengetahui sebenarnya investasi seperti apa ya bagusnya. Nah, iya mudah-mudahan siang hari ini bisa masyarakat dan juga pendengar Ras FM itu bisa teredukasi iya dengan, betul. kita berhayo-hayo di sini untuk ke masyarakat semuanya. Pak Bondan, saya
tadi juga bisa menggarisbawahi soal data-data. Hmm. Nah, ada kasus seperti ini, Pak. Ketika kita tidak kurang lebih sama dengan yang Pak Bondan katakan, tapi ketika mereka datanya itu mereka tidak pernah rasa sebar, Pak. Terus dia ditagih. Ini kasus teman saya lagi dan kayaknya sekarang sudah berurusan dengan kepolisian dan sudah melapor ke OJK kalau nggak salah. Iya, iya. Jadi dia itu tidak pernah merasa meminjam uang, Heeh. terus tiba-tiba datang orang menagih ke rumahnya. Nah, tapi yang mungkin dia kebablasan itu keteledoran dia karena dia sempat mau memberi foto rumahnya, Pak. Lokasi rumahnya di mana, gambar denah rumahnya di mana. Itu mungkin Ya. kecerobohan dia di situ. Tapi uang tidak masuk ke dia. Nah, dia kaget ketika tagihan sudah datang ada sekitar 10 jutaan, Hmm. dia merasa, "Saya tidak pernah meminjam uang dan itu tidak pernah masuk ke rekening saya," Iya, gitu. Nah, ini lagi-lagi data, Pak Bondan. Pak Bondan katakan bahwa kita harus menjaga data kita. iya, Saya kadang-kadang heran juga kenapa sih tiba-tiba ada yang SMS kita, ada yang WA kita, iya. eee, mau pinjam sekian ya ini. Itu kok data bisa bisa bocor, Pak? Ada yang bilang seperti ini, kita anggap bicara yang nggak jelas lah, Pak. Iya. Mungkin orang perbankan sendiri ya yang Heeh, bocorin atau heeh. atau data-data kita dibocorin sama mereka sampai data-data ini mungkin kita tahu banyak duit gitu, Pak. Mhm. Itu gimana sih Pak Bondan sebenarnya siapa yang harus disalahkan sebenarnya di balik di balik data-data kita sebenarnya, Pak? Ini Iya, jadi iya. menjadi tanda tanya mungkin juga menjadi tanda tanya pendengar Heeh, kita karena iya. kadang-kadang mereka, "Saya nggak pernah mengisi data ini, saya nggak Heeh, pernah memberikan data saya kepada heeh, heeh. siapa-siapa. Data saya itu paling saya berikan ke pihak bank Mmm, saja." Kok mungkin banknya yang bocorkan nih, mungkin iya. gitu, Pak. Kasar-kasarnya gitu, Pak Bondan, Iya, ya? iya, Ya, oke. iya. Wah, ini Heeh. semakin menarik, Iya. semakin seru ya. Sahabat Ras dan Mbak Ruby. Jadi memang ketika, kenapa kok bisa bisa ada WA, SMS ke nomor Iya. saya ya. Heeh. Coba ingat, kalau kan zaman dulu kan kita pernah beli Mhm. pulsa kan di pinggir Oh, iya, jalan, kan betul. banyak Mhm, beli pulsa mhm, di pinggir jalan. mhm, Kemudian kadang kan kita ada mau aplikasi kartu kredit nih, mhm, cuma nggak jadi gitu kan, ada mhm. nomor kita di situ. Iya. Jadi banyak sekali sebenarnya Mhm, kita yang titik-titik yang nomor kita tersebar, mhm. tersebar di situ Iya, kan. iya. Jadi memang sebenarnya, undang-undang untuk perlindungan data kan kalau nggak sudah ada ya, Iya, betul. sudah diperkuat Mhm. dan juga kan sekarang, untuk nomor NPWP pun sudah diintegrasikan di Iya, dengan NIK NIK ya, ya. iya, NIK, Jadi memang NIK. harapannya sih sudah ada perbaikan Mhm, dari masyarakat dan pemangku kepentingan. iya, Dan memang, ketika data-data ini bocornya dari lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK, OJK akan turun tangan juga. Karena apa? Bayangkan ya, yang terkoneksi digitalisasi ini adalah sangat rentan sekali mhm. untuk hacker masuk gitu kan. Iya, Sisa nanti, perbankan mhm, kita perkuat bagaimana pengamanannya. pengamanan. Nah nah sebenarnya daripada kita menyalahkan, kita lebih menjaga Mhm, menjaga data kita, mhm. jangan kita sebar-sebarkan Iya, foto tadi ya, iya betul. foto dana Rumah denah rumah, rumah kemudian gitu, heeh. foto KTP kita, Mhm, kemudian tentunya kalau kita ulang tahun kan iya, happy nih kita. mhm, Wah, tanggal sekian alhamdulillah ulang tahun kita. Itu sudah beberapa variabel mhm, yang sudah bisa dimanfaatkan. mmm. Orang yang memang oknum mengincar kita. Oke. Bayangkan, apalagi handphone Orang-orang kita pilihan nih, ketinggalan Pak. atau apa kan iya, 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 iya. iya. Jadi Mmm. memang salah satunya adalah supaya kita jadi tahu apakah data kita ini sudah digunakan orang Atau atau tidak, tidak. Nah, iya, teman-teman sahabat iya. Trans dan Mbak Ruby Mhm, bisa datang ke kantor OJK, kita sama-sama cetak mhm. namanya SLIK, Slik ya, iya, Sistem mhm. Layanan Informasi Informasi keuangan. Keuangan OJK. Mhm. Kalau zaman dulu namanya BI BI Checking. checking, ya. Nah, saya sendiri sebagai orang OJK pun setiap tahun saya pasti ngecetak SLIK. Karena apa? Yang pertama saya harus pastikan Mhm. jangan sampai ada oknum yang menggunakan nama saya untuk pinjam di Oh, perbankan. oke, oke. Karena apa? Dari situ akan kelihatan Pak Bondan ini pinjamannya di mana saja gitu. Kalau saya lihat, oh ini memang kemarin saya pinjam gitu kan. Kartu kredit mana aja. Itu aman. Kalau memang tiba-tiba nih Mbak Ruby kan Iya, mau pengajuan ke KPR ke perbankan, perbankan. tiba-tiba ditolak. Malah perasaan saya tidak ada pinjam di tempat lain yang Mhm, macet gitu mhm, kan. iya, Dari bank kelihatan, Mbak Ruby pernah ini pengajuan kartu kredit kok macet. Nah, iya. ini dengan kita reguler cetak slik di OJK, kita ketahuan. Wah,
ini kok ada yang menggunakan data Data saya, saya. iya betul. Ini kita bisa klarifikasi, kita bisa klarifikasi ke perusahaan, Mhm, ke perbankan, perusahaan pembiayaan, iya, kemudian pinjaman online, supaya apa? Kalau emang ternyata bukan kita yang peminjamnya, beberapa kasus yang ditangani oleh K6 oleh kami akan diputihkan, oh, artinya akan dihapus datanya itu. mmm, Slik ya, data iya iya slik ya, iya iya. dan juga sahabat Trans dan Mbak Ruby, Iya, kita cetak slik ini gratis. mmm, Jadi ini fasilitas yang iya, memang diberikan oleh OJK, asal yang datang ini adalah datang yang bersangkutan. Artinya bawa KTP asli, mhm, datang ke OJK, nanti nomor NIK-nya, namanya akan akan di-screening, oh ini apa namanya, ada sliknya, disampaikan di hari itu juga, itu gitu. tidak bisa diwakili, Pak, ya? Tidak bisa diwakili. Berarti slik itu bisa kita, per tahun, Mbak, ya? Atau, Setiap setiap saat bisa. oh setiap Ja saat bisa, oke mau setiap oke, bulan juga nggak apa-apa, gratis artinya tapi kan memang, untuk pencatatannya kan dari perbankan. iya iya, Jadi memang OJK ini menyelenggarakan sistemnya mhm, yang input mereka. Dari oh perbankan, perbankan, iya, dari IKNB, pasar mhm, modal, pinjaman online legal juga iya, input juga di situ. Jadi nanti ketika ada permasalahan bangunan, "Kok saya sudah lunas ternyata masih tercatat?" Ya, mhm, namanya history. History itu akan melekat melekat terus. Kalau iya, mama pernah ada call 4, call 3 mhm, macet gitu kan, kalaupun nanti setelah itu jadi lunas, kita bisa menyampaikan perbankan, "Oh mhm, kemarin saya macet karena ini." Jadi iya bank iya, bank akan tahu juga. Jadi mmm, memang masyarakat, sahabat Trans dan Mbak mhm, Ruby, kami sarankan iya, untuk segera kita melihat mhm slik kita, catatan keuangan kita, dan ini dilayani gratis mhm, di di OJK OJK, dan juga kalau nanti kita ada beberapa pameran ya, iya, seperti kemarin Pekan Raya Sulsel, Sulsel, iya, betul, kemudian ada kegiatan F8 di Losari, mhm, OJK buka booth di situ. mmm, OJK buka booth di situ, ada tim kami, PSI kami yang memang, eee, untuk ngurusi slik mmm, masyarakat. Tinggal oke, datang, Kak, nyampein KTP, nanti akan sama tim kami akan dilihat sliknya, nanti tinggalkan nomor WhatsApp, iya. nanti itu akan dikirimkan di nomor WhatsApp itu. Itu Gitu, sih Pak, ya. Mbak Ruby. Itu biasanya berapa lama sih, Pak, ketika kita pernah punya catatan di perbankan Heeh heeh. itu kan ada durasi, Pak, Iya biasanya, catatan buruk nih buat orang-orang yang iya iya. pernah kredit macet, itu Heeh berapa heeh. lama sih sebenarnya, Pak, biasanya itu Mhm. muncul? Jadi kan memang untuk Mhm update-nya itu mhm. bank update setiap bulan. Setiap Oh, bulan. Jadi kalau ngomong, "Pak Bondan, saya Agustus ini September sudah bayar lunas ini, kok mhm, masih kok ada? masih ada ya?" Iya, Karena memang bank update-nya tiap bulan tiap gitu bulan? kan. Nah, Oh, terus kalau umpama ada catatan macet gitu kan, mhm, ini akan ini, akan ada terus di situ. Tapi kan kita bisa menjelaskan, kalau mmm, umpama nanti, 5 tahun kemudian mmm, kita mau pinjam KPR di bank itu iya, kan, kan setelah itu kan macet, kan setelah kita bayar kan jadi lunas, mmm, jadi lancar iya kan. iya, Artinya bank akan melihat juga, wah ini ternyata kemarin macetnya karena Covid ya, Covid, iya, Covid atau betul, apa gitu kan, bank insya Allah bisa bisa ini, bisa paham lah. Karena mhm, karakter ya, Bang iya melihat karakternya. Kalau karakternya masyarakat ini karakternya membayar gitu iya ya, kalaupun kemarin sempat tersangkut, iya, sekarang sudah lancar lagi, nah sayang malah kalau mmm, bank ngelepas kita ini kan, mhm. potensial gitu loh. Mmm, Seperti itu sih Mbak Ruby. nasabah yang Iya, sudah bisa masuk dalam, jadi apa ya, lingkaran mereka, Pak, ya. negara mereka. Betul. Mhm, Nah, Pak Bondan, iya ini kan kalau kita lihat juga masih banyak masyarakat mengeluhkan bahwa pengenaan bunga pinjaman. iya Nah, bunga pinjaman ini sebenarnya kan kalau di pinjaman online tuh kan, besar, Pak, ya, iya besar. Kalau di bank-bank yang resmi itu kan mereka punya jauh berbeda, Pak, iya jauh berbeda dengan, apa, online. Apakah ini juga diatur ya, terkait dengan bunga pinjaman online iya. di masyarakat? Apakah OJK juga mengambil peran di situ, Pak, untuk melihat bahwa sekian persen bunga ketika pengambilan, dana sekian gitu, Pak? Iya, Silakan. jadi sebelum saya menyampaikan jumlahnya ya, Mhm, karena kan memang gini, beda perbankan iya, dengan pinjaman online. Kalau perbankan kan kita datang secara fisik, mhm, ketemu, masyarakat ketemu kan, iya, terus dia ada agunan juga barangnya. betul, Kalau pinjaman online kan sangat berisiko sekali, sehingga tentunya bunga yang diterapkan, dari pinjaman online akan lebih tinggi dari perbankan, oke, karena kan tidak ada, agunan yang agunan, dipegang. iya, Nah, sejak, September 2022 ini, OJK menetapkan bunga maksimal untuk fintech peer to peer lending atau pinjaman online adalah sebesar 0,4%
per hari per untuk hari. pinjaman multiguna Iya, konsumtif. Ini tenornya jangka pendek, iya, iya. tidak lebih dari 30 hari. Mhm, Tidak untuk jangka panjang. Kemudian sementara untuk produktif dikenakan bunga 12% sampai 24% per per tahun. tahun. Jadi memang sahabat Trans, kalau memang tidak kepepet banget Iya, pinjam, mhm, lebih baik jangan. jangan. Jangan pinjam di pinjaman online. Jangan pinjam di pinjaman online. Dan kalau mama pinjam di pinjaman online, pastikan jumlah cicilan kita ini sesuai dengan kemampuan bayar kita. Iya, Walaupun kita pinjaman di pinjaman online yang legal pun, mhm, kalau kita tidak mampu membayar, otomatis kita juga macet juga, mhm, ya kan? Yang terakhir, pinjamlah sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan, bukan keinginan. keinginan, iya. Hati-hati, terjebak dengan keinginan untuk, liburan, kemudian bayar setelahnya, pay Mhm, later, ini sangat sangat membuai kita mmm, dan masyarakat harus hati-hati, harus terukur iya, iya, pinjamnya dan juga kalau masyarakat tidak perlu-perlu sekali untuk pinjam di pinjaman online legal pun, ya pinjam di pinjaman perbankan. iya, iya, Karena kan memang kita sedikit ribet, mhm, tapi kita jadi malas. Artinya kita jadi malas, artinya, "Wah, saya kalau mau pinjaman konsumtif di perbankan, malas deh, mending saya nanti aja kalau produktif, iya, kalau saya mau butuh tambahan modal, saya pinjam aja di mhm, pinjaman perbankan." iya, Ini kan lebih mudah gitu kan, betul, betul, daripada kita terbuai pinjaman konsumtif konsumtif, iya, konsumtif pinjaman online saja, betul, ujung-ujungnya menumpuk jadinya. Nah, harapannya kita yang milenial sekarang ya, mhm, kita gunakan iya, pinjaman baik pinjaman online, iya, pinjaman perbankan, ini secara bertanggung jawab mhm, dan sesuai dengan kebutuhan kita juga. iya. Itu sih sahabat Trans. Betul sih, Pak, sebenarnya makin ke sini tuh kan mempermudah kita Heeh, sebenarnya untuk berbelanja apa saja yang kita iya, mau. heeh, Eee, Kayak paylater itu kan sekarang lagi marak juga kan, heeh, untuk orang pergi jalan-jalan, nantilah di akhir tahun baru kita tapi iya, itu kan akan jalan terus, Pak. Nah, itu tidak disadari oleh, kita-kita bahwa, iya, kita juga terjebak yang menjebak kita itu kita kita sendiri ini, sendiri. bukan karena ajakan, tapi Iya, karena ada tawaran heeh, dan kita juga tertarik dengan tawaran itu, kita ambil, ya kita rasakan sendiri iya, sebenarnya. Jadi memang betul kata Pak Bondan, kita harus, berbelanja dengan sesuai kebutuhan, iya, bukan keinginan, Pak. betul betul betul. Bukan keinginan. Iya, Nah, kalau kita lihat ini, Pak, kita runut dengan sejak adanya Covid, terus masih ada Covid dan tiba-tiba pinjaman online itu semakin membludak. mmm, Itu apa ya, sebenarnya apa yang menjadi ketertarikan masyarakat sebenarnya, Pak? Kalau dulu kan ada istilah rentenir, kata iya, kasarnya, Pak, ya, iya iya, rentenir yang juga kata orang, cukup mencekik leher heeh ini." heeh, Tapi, ini kan lebih diperbaharu, lebih tren iya iya, bahasanya, Pak, pinjaman heeh, online, heeh, tapi sekalipun kita tidak pernah bertatap muka, heeh, itu tapi, dimanfaatkan orang. Apa sebenarnya yang membuat orang tertarik gitu, Pak Bondan? iya iya. Di luar Kalau dari, proses yang cepat gitu, mmm, Pak? kalau saya melihat ini kan memang fenomena digital ya. Mhm, Bayangkan, 5, 6 tahun sebelumnya kita iya, nggak kenal pinjaman online, betul, karena digital, iya, digitalisasi. mhm. Yang kedua, ini booming ditambah dengan kemarin, kita Mhm, tidak ada iya, tatap muka artinya dibatasi tatap mukanya gini mhm, kan, sehingga pinjaman online ini adalah, sangat mudah iya, sekali. iya, Sebenarnya bentengnya simpel, iya, iya, masyarakat harus mengendalikan keinginan. Masyarakat harus mengendalikan keinginannya, supaya apa, pinjaman ini mhm, harus yang butuh-butuh saja. iya, Namun demikian kita juga melihat ya, fenomena masyarakat ini kadang, ya mhm, memang butuh untuk apa namanya, untuk pinjam pinjam, pinjam, karena dia pinjam di pinjaman perbankan sudah nggak bisa gitu loh. Nah, mhm, ini sebenarnya sisi lain lagi, lebih makro lagi, bagaimana kita meningkatkan perekonomian masyarakat. mhm, Karena mhm, memang ada yang masyarakat, bener-bener, apa namanya, yang tadi ya, terjebak pinjaman konsumtif ya. konsumsi, iya, Dia pinjam tidak sesuai dengan, kemampuan dan pinjam keinginan. Ada juga masyarakat yang memang pinjam ini memang dia sangat butuh sekali mhm, untuk sehari-hari gitu iya, loh. Nah, ini sebenarnya yang kita dorong sama dengan pemerintah tentunya, iya, bagaimana kita meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Jadi mmm, kita tidak
saya juga tidak bisa menafikan, Mhm. yang korban-korban ini memang mereka kadang butuh butuh makan juga, butuh Mhm. memang untuk kebutuhan sehari-hari Iya iya. yang pinjaman online ini kan. Tapi memang ketika perekonomian nasional sudah recovery kan, Mhm. kan kemarin efek dari apa namanya, Covid Covid. sedang berlangsung kan, Iya. masyarakat sudah mulai perbaikan-perbaikan yang dilakukan itu kan. Nah, dengan perbaikan perbaikan semakin meningkat, perekonomian masyarakat sudah semakin meningkat juga, Mhm. tenaga kerja sudah bertambah ya, Iya. sudah bertambah mendapatkan lapangan pekerjaan. Harapannya sih ke depan pinjaman online ini akan menjadi salah satu fenomena yang ini, Mhm. tulang punggung kita Iya untuk iya. meningkatkan perekonomian. Mhm. Karena, sahabat Ras dan Mbak Ruby juga, Iya. pinjaman online peer to peer lending ini Iya. tidak melulu mereka ini bermain di konsumtif. Mhm. Ada yang produktif juga mereka. Iya, betul. Mereka ada bermain produktif juga. Ada beberapa yang komoditi ya. Komoditi itu mereka, mengawal dari pembiayaannya, kemudian dari bagaimana mengelola komoditasnya sampai menjualnya. Mhm. Mereka ada yang di situ juga. Tapi kan sekarang yang terlihat di masyarakat adalah masyarakat yang sudah Masyarakat. menjadi korban. Iya. Ternyata pinjaman online-nya yang ilegal. Mhm. Ternyata ya kemarin ada itu ya, ada yang viral itu Viral, ya, betul ada betul. viral ternyata Iya. ketika, eee, disampaikan oleh perusahaannya Mhm. tidak ada ini, nasabah ini di Mhm. database kita. Iya iya. Jadi memang masyarakat harus hati-hati juga, memviralkan kemudian kita harus hati-hati juga, jangan sampai memang, eee, merusak citra Mhm. citra pinjaman online. Iya. Padahal kita sangat butuh sekali Mhm. pinjaman online ini, sisa kita memperbaikinya seperti apa di era Terus digitalisasi. Itu sih iya, Mbak tadi Ruby. Pak Bondan sudah jelaskan, apa ya, apa yang perlu kita Iya perhatikan ketika kita meminjam, terus apa yang bagaimana kita bisa melihat bahwa pinjaman itu ilegal atau tidak ilegal. Nah, Pak Bondan kalau boleh tahu nih, saat ini kan sedang tren nih, terkait dengan slik tadi Pak Bondan iya iya. katakan dan untuk, apa ya, sebagai salah satu persyaratan nih, seseorang juga untuk melamar pekerjaan, sebenarnya apa sih, tadi sudah jelasin sedikit slik, mungkin bisa diulang lagi Pak Iya Bondan soal slik, karena masyarakat juga masih mau tahu nih slik sebenarnya apa sih, karena masih masih apa ya, kalau dulu kan BI checking, iya Pak, iya, BI itu, checking. mungkin namanya kan agak berbeda Iya, dengan BI checking dengan Slick sekarang. Itu bisa kita tahu apa saja, Pak, selain tadi pinjaman lain? iya. Jadi yang slik ini adalah, sistem layanan informasi Mhm. keuangan. Iya, Jadi sebelumnya kan, BI checking ya. BI checking. Jadi memang Pak Bondan, ini kalau ada fenomena, Mhm, kita, untuk dapat pekerjaan itu harus melampirkan slik. Slick. Apakah ini sesuai tidak dengan, apa namanya, Iya, ketentuan. Kalau dari OJK tidak akan masuk ke ranah karena situ. itu, Artinya oke. kita terserah, Mhm, siapa aja yang mau minta gitu kan. Karena mhm, apa, dengan adanya slik, iya, catatan slik ya, mhm, kita akan bisa melihat. mhm, Contoh ya, kalau umpama umpama ini ada ART ya, iya, asisten rumah tangga mhm, ngelamar ke ke rumah kita, Mbak iya, Ruby ya, mhm, ke sahabat Ras ya, ke mhm, rumah ya. "Coba kamu cek slik deh, mhm, cetak di OJK, iya, di Sultan Hasanuddin 3 sampai 6 iya, Makassar." iya, Ya kan, samping Polsek Ujung Pandang. mhm, Gunanya apa? Gunanya jangan sampai ART kita ini sebenarnya catatan slik kan kelihatan nih, sebenarnya dia itu punya pinjaman di mana-mana gitu iya, loh. nanti kita jadi sasarannya, Iya, Pak, ya. Betul bayangkan betul bayangkan, betul. dia Mhm, kalau kalau kami kan nggak masuk ya, betul nggak betul masuk ke betul. mereka. Cuman kalau kalau saya melihat cara gampang ya, kalau Mhm, ada ART masuk ke rumah, saya minta slik, wah bener kok aneh sekali. Karena apa? Kita bisa melihat karakter dia. Dia ini banyak pinjaman tidak? mmm, Tiba-tiba nanti masuk ke rumah Mbak Ruby gitu ya, iya, ternyata dia cicilannya banyak gitu kan. Ternyata dia cicilan banyak, dia bilangnya, "Tagih saja nih ke rumah ini," gitu kan, ke iya, rumah komplek. Ternyata rumahnya Mbak Ruby kan banyak mhm, orang datang ke situ. mhm, Jadi ini sebenarnya slik ini adalah catatan keuangan kita, oke oke. karakter kita. Iya iya iya. Karakter kita terlihat di situ. Seberapa Seperti konsumtifnya kita seperti ini, ya, seperti kalau pekerja masuk kan SKCK ya, SKCK betul, Pak, SKCK ya. mhm, surat Sekarang keterangan saya baik, tanya, kalau kita masuk ke perusahaan, biasanya kan kita selain kelakuan baik ya, mhm, kita juga ada tes kesehatan ya, betul, sehat dari, eee, jasmani dan rohani, puskesmas atau apa, atau dokter ya. iya, Nah sekarang
Slik ini adalah catatan kesehatan keuangan kita. Keuangan kita. Sebenarnya hampir sama. Oke oke Hampir oke. sama. Kalau kalau yang sering ini catatan kesehatan kita jangan sampai nih apa namanya ada tenaga kerja yang masuk, Mhm. dia catatan keuangannya banyak yang macet gitu Iya. kan. Gaya hidupnya akan terlihat di situ, Kelihatan. gaya hidupnya. Iya. Wah ini ternyata ini buat beli ini, Mmm. beli ini, beli ini, beli ini. Bayangkan kalau ini masuk ke perusahaan tersebut Iya. atau tadi ya ART ya masuk ART ke betul. rumah gitu kan, yang dia pikirkan apa? Kan nggak aman. Iya. Kalau Mbak Ruby naruh handphone, naruh perhiasan, Betul. dia kan masuk ke Kamar, rumah, ke iya betul. kamar itu kan, yang dia Nggak aman buat habit-nya kan kita, Pak, agak ya? aman gitu loh, Betul nggak betul aman. betul betul. Mending orang yang memang tidak punya pinjaman atau apa, orang dari desa apa, Iya. emang bener-bener mau kerja gitu Mhm. ya, amanah. Amanah. Nah itu sebenarnya, itu fenomena. Betul. Kenapa slik ini tiba-tiba perusahaan Butuh, meminta slik? iya. Ini sebenarnya catatan kesehatan keuangan. Oke. Tapi Jadi kan OJK tidak ini ya, iya tidak OJK masuk ke tidak ranah itu. tidak tidak Mhm. tidak menyarankan atau tidak bisa melarang mereka untuk mencantumkan slik Mhm. sebagai persyaratan. Tapi Iya. kami melihat slik ini adalah suatu catatan, kesehatan Kesehatan keuangan. keuangan. Nah, keuangan ini. Karena Oke. kan sekarang keuangan ini benar-benar seperti ini ya, benar-benar menguasai kita. Menguasai betul, Pak, Nah, betul. kalau umpama teman kita bergaul dengan teman juga yang dia ini catatan keuangannya lancar-lancar aja nggak masalah gitu kan, Iya. ya kita juga enak gitu kan. Cuman kalau umpama Iya iya, dia betul. macet tiba-tiba nongkrong bareng dengan kita, bisa pinjam uang nggak, kan Iya. seperti ini. Cara mudahnya seperti itu. Betul betul. Jadi, sahabat ras, ini selik sangat penting Iya, ya, sangat penting buat kita menjadi catatan, apa yang tadi Pak Bondan katakan menjadi salah satu catatan, apa ya, keuangan kita. Seperti apa kita, apakah kita termasuk orang yang konsumtif ya, dalam hal penggunaan uang atau iya, tidak. Karena itu akan terlihat ketika banyaknya jaringan tempat kita meminjam uang. iya, iya, Begitu kan betul. kurang lebih Pak Bondan ya? Betul betul betul, iya iya, heeh, Kita masuk di penghujung Pak Bondan. iya Kalau kita lihat, sekarang ini kan apa ya, investasi bodong memang menjadi salah satu fenomena yang tidak bisa kita, iya tolak, Pak, ya, iya, karena menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga sekarang ini sejak pandemi, masyarakat punya gaya hidup agak berbeda, mmm, agak berubah. Banyak sekali perubahan-perubahan yang kita rasakan sejak pandemi. Semua semua lebih cepat, lebih cepat dalam hal pengurusan keuangan. iya Melalui handphone kita saja ya kita sudah bisa transaksi kemana mana berbelanja kemana mana dan iya itu menjadi salah satu, apa ya, kunci buat kita juga sejauh sejauh apa kita menggunakan, alat komunikasi kita. iya Nah, Pak Bondan ada pesan mungkin kepada pendengar kita iya, terkait dengan investasi bodong dan, investasi. hal-hal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat? Oke, Silahkan Pak Mbak Bondan. Ruby, sahabat Ras. Iya, Yang pertama terkait dengan ciri-ciri investasi ilegal. mhm Jadi kita ingat ya, 2 mhm, L, betul. legal Legal, dan logis. logis. Legal ini berarti cek legalitasnya. Mhm, Cek legalitasnya, apakah, eee, penawaran-tawaran investasi ini lembaganya diawasi tidak iya, oleh otoritas. mhm, Legalitas, salah satu cek legalitas adalah kalau di OJK bisa kontak di 157 iya, atau 081 157 157 157, 157 itu iya, legalitasnya. mhm, Kemudian logis, iya, mudah sekali legal dan logis 2 L. Logis ini adalah seberapa besar bagi hasilnya ini mhm sangat logis, mhm, artinya masuk di pikiran pikiran kita. kita, Kalau tadi, 3% per deposito per tahun, ini yang menawarkan 3% 3% per per bulan. bulan. Kemudian salah satu yang logisnya adalah kita cek juga Iya, investasi kita ini dilempar ke mana, mhm, dikembangkan di mana. iya, Kalau perbankan kan di kredit dari perbankan, perbankan. kemudian kalau umpama ditawarkan, di ya kalau dulu kan ada investasi jati ya, Jati ya, bener dicek harus ada jatinya, jangan sampai ada masyarakat, ada nasabah, ini jati yang ini juga yang ini juga. Ya masyarakat harus hati-hati, harus cerdas. Kemudian yang kedua tadi 2 L, iya, yang kedua harus masyarakat berhati-hati terhadap, cerdas terhadap catatan keuangan kita. keuangan kita. Melalui slik juga Mhm dan juga masyarakat harus hati-hati mhm, terhadap data pribadi kita. kita, mhm, Jangan sampai kita posting KTP KTP. kita, kemudian nah juga ini ya, hati-hati kalau teman-teman sahabat Trans ini, ada kiriman
paket ya, Paket ya. segera potong-potong ini. Kan ada data-data Oh di situ iya, juga. harus digunting Itu Pak ya? digunting, Oke. dihancurkan. Mhm. Itu salah satu kemudahan variabel ini bisa dimanfaatkan. Oke. Jadi kenapa Pak Bondan kok jadi parno ya? Iya, karena Mhm. mereka ini sangat masif sekali menjadikan kita menjadi korban dan kita harus berhati-hati juga. Jadi memang sahabat Ras dan Mbak Ruby, Ya. kami dari OJK titip pesan terakhir, Mhm. tolong apa yang kita terima Iya. melalui diskusi satu jam ini, tolong sampaikan kepada Iya. masyarakat, kepada tetangga, orang tua yang memang belum sempat dengar ini Mhm. siaran kita, belum Betul. sempat dengar YouTube kita. Iya. Karena apa? OJK ini terbatas orangnya. Mhm. Mbak Ruby juga terbatas juga Betul, langkahnya. iya. Dengan kita kerjasama sahabat Ras, Iya. ini bisa menyebarluaskan. Mhm. Sehingga apa? Harapan kita, harapan OJK, harapan dari Radio Ras juga, Iya. masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal bisa berkurang dan semoga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban. Demikian, Mbak. Amin, mudah-mudahan Pak ya. Ya. Nah, apabila sahabat Ras terdapat pengaduan, pertanyaan terkait dengan lembaga jasa keuangan atau ingin mengetahui ya legalitas suatu lembaga apakah terdaftar dan diawasi oleh OJK, Anda silahkan menghubungi kontak di 157 ya, nomor WhatsApp di 081 157 157 157 atau nomor telepon ke 15. Dan juga website kontak 157@ojk.go.id, Instagram .kontak 157. Melalui surat ke kantor itu ke Jalan OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 3 dan 5 Makassar. Nah, dapat juga disampaikan Pak Bondan bahwa kabarnya bulan Oktober Ya. Pak ya Ya. akan dilaksanakan kegiatan bulan Inklusi inklusi keuangan. Nah, tentu terdapat berbagai promo menarik ya dari lembaga jasa keuangan dan untuk informasi lebih lanjut Anda bisa follow Instagramnya Ya. ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bondan sudah Terima kasih bersama dengan kami. banyak. Sahabat Ras harus ingat 2L, logis dan legal dan logis Iya, ya. betul. Juga harus betul-betul bisa teredukasi ya literasi keuangan dan jangan sampai Anda termasuk orang yang berada dalam lingkaran terjebak Korban. dengan Korban investasi terjebak ilegal. dengan investasi bodong. Ya. Jangan sampai karena kerugian yang tadi sempat disampaikan Pak Bondan ada kurang lebih 126 triliun Pak ya. Iya, betul. Itu bukan itu bukan daun tapi uang. Bahaya nantinya. Baik, terima kasih Pak Bondan atas waktunya bersama dengan kami dan sahabat Ras. Demikianlah talk show kita pada kesempatan siang hari ini. Saya bersama dengan Pak Bondan Kusuma selaku Deputi Direktur Manajemen Strategis Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan juga Kemitraan Pemda OJK Regional 6 Ya. mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Anda yang sudah mendengarkan maupun yang tengah menonton di channel YouTube kami. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 99,6 Ras FM.